Ya, saya melihatnya ya, apa ya, salah sih kalau menurut saya. Ya. Hmm. Salahnya sekali lagi tidak tidak melibatkan keluarganya, tidak minta dia harus ibunya, tidak ada. Hmm. Tapi bisa mas ya. Pastilah Ah, hancur ya, hancur, sedih, kecewa ya, karena tidak dilibatkan ke yang dua kalinya ya. Mungkin setidaknya, walaupun dari ibu saya tidak mau datang, setidaknya dia berkomunikasi lah untuk meminta doanya agar lancar ke depannya rumah tangganya. Dan sampai sekarang sama sekali tidak ada permintaan apa ya, permohonan dari Nadia untuk apa ya, mendoakan. tahu. Tahunya seminggu mau menikah dari media-media. Heeh. Ya, dari media. Oke. Sedih nggak sih mas? Maksudnya apa ingat hati mama hancur juga, mungkin ibu hancur juga, atau seperti apa sih sekarang keadaannya gitu? Sedih ya pasti, karena kan saya tahu ya keadaan ibu saya sekarang. Heeh. Kalau untuk anak ada masalah, pasti dia drop, nangis sudah berhenti gitu, pasti ya. Tapi kan bagaimanapun, semarah-marahnya, sekecewanya seorang ibu, pasti dia mendoakan agar kehidupan anak-anaknya mendapatkan yang terbaik ya. Kesampingkan rasa kecewa, rasa marahnya, intinya ibu saya ya tetap terbuka. Kalau nggak dia mau komunikasi, nggak dia mau coba berantem sama, selalu terbuka. Hmm. Nah, sekarang tuh malah jadi Nadianya yang dibela. Pembelaan kamu seperti apa? Jadi maksudnya ya salah sendiri kemarin, maksudnya ibu sempat naruh di panti gitu. Netizen pada bilang gitu, pembelaan kamu sebagai anak juga seperti apa? Ya kalau saya untuk netizen gitu, Heeh. kalau kalian mungkin tidak tahu cerita yang saya benarnya, Heeh. kalian mencoba hijab berkomentar. Heeh. Karena kan yang mengetahui real ceritanya itu hanya keluarga kita gitu. Heeh. Dan kita muncul pun kan memang itu hak kita gitu ya. Heeh. Kita bukan orang lain, kita bukan orang yang tidak ada ikatan, kita jelas-jelas punya ikatan darah dengan dia. Saya pribadi muncul ke sini, muncul di media itu untuk meluruskan gitu. Jangan sampai Nadia membawa apa ya, dosa lah, dosa-dosa dengan apa ya, tidak ibunya tidak mengikuti kata dulu, takutnya gitu Nadia gagal lagi. Mas, sorry kalau boleh tahu banget, flashback sedikit aja, ceritain kenapa sih akhirnya waktu itu memutuskan untuk Nadia di panti. Sorry, Nah, sedikit aja ha. yang harus saya jelaskan, Nadia itu kan tidak di panti. Oke. Nadia itu di apa dulu waktu dia bayi itu dipinta oleh almarhum Pak Masum. Jadi ibu saya tidak membuang maupun memberikan Nadia ke siapapun. Gitu. Jadi waktu itu ada pernyataan dengan Pak Masum ini yang meminta Nadia waktu bayi, silahkan ibu bekerja dan bekerja kemanapun, mau keluar negeri, keluar kota silahkan. Ketika Nadia sudah dewasa, Nadia akan tetap saya perlihatkan sesungguhnya bahwa itu latar belakangnya itu memang ibu kamu yang melahirkan kamu. Oh, oke. Yang netizen yang nggak tahu di sini kan seolah-olah ibu saya yang membuang atau apa, kan jadi bukan begitu. Jadi ibu saya itu sekaligus ibu sekaligus ayah ya gitu kan, yang harus membesarkan anak-anaknya. Coba kalian bayangkan jika kita punya ibu tanpa seorang ayah, berarti kan otomatis ibu kita yang harus mencari nafkah. Itu seperti itu kronologinya. Jadi saya lantang berbicara ke media untuk meluruskan ini gitu, meluruskan, jadi jangan sampai asumsinya ibu saya sorot salah gitu. Saya tahu juga karena saya pun anak yang paling besar gitu. Tahu ceritanya, nasib saya pun sama itulah, sama orang lain, tapi saya tidak durhaka ke ibu saya sendiri sampai saya lupa gitu beradab bagaimana caranya menghormati ibu yang melahirkan. Berarti bisa dibilang ibu waktu itu bekerja ya, akhirnya bisa mau nggak mau gitu ya harus. Ya, ibu saya bekerja dari anak-anaknya kecil, dari bayi gitu. Karena mungkin, mohon maaf, nasib ibu saya yang nggak bagus, menikah punya anak ditinggalkan suaminya, ya otomatis dia harus jadi sekaligus ayah gitu. Karena kalau ibu saya nggak kerja, siapa yang menafkahi anak-anaknya? Waktu dulu ya. Nah, tapi maksudnya jadi banyak yang membela Nadia, kamu ikut sedih nggak? Maksudnya netizen terlalu ikut campur gitu mas, atau seperti apa?
sedih apa sih ya, sedihnya karena kan saya kalau untuk kesedihan seorang ibu saya nggak bisa nahan juga ya, Hmm. karena bagaimanapun kan keluarga itu seorang tua itu bagi saya itu nomor satu ya. Jadi ya sedihnya saya netizen khususnya orang-orang yang nggak tahu apa-apa ikut berkomentar gitu. Coba kalian pahami gitu. Di posisi saya, di posisi keluarga kita, apalagi saya sudah klarifikasi. Jadi apa yang dikatakan simpang siur tentang Nadia di panti asuhan itu tidak benar. Jadi ibu saya tidak pernah memberikan Nadia ke siapapun. Dan yang harus kalian tahu itu karena kan dia anggap Nadia anak pun bukan orang jauh lah, orang terdekat juga. Cuma semenjak meninggal orang terdekat itu ya, jadi konflik ini ya mulai muncul ya. Oke, Mama ibu ada tanggapannya nggak ketika hal ini terjadi? Maksudnya pernikahan Nadia terus jadi banyak yang mungkin ada sakit hati membela Nadia, ada tanggapannya Ya nggak? Nadia, itu saya nangis mendengar ini. Ya Allah Nadia, kok bisa sampai lupa ya, sampai tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya percaya nggak percaya ya, namanya doa seorang ibu itu negara, ya apalagi doa seorang ibu kandung gitu. Berbeda dengan ibu angkat maupun ibu yang membuang anak ya gitu kan. Sampai lupa sudah memberikan kabar baik ini. Kita berharapnya kan mudah-mudahan Nadia ini kalau nanti punya jodoh baru ini terbuka hatinya, mengkonfirmasi, mengajak serta keluarga, tahunya kan terjadi lagi di pengalaman yang sebelumnya. Mencoba mencari tahu nggak sih, Mas, siapa suami Nadia sekarang mungkin dari sosmed, follow IG atau seperti apa, Mas? Yang untuk mencari tahu ya sekarang saya tahunya dia tuh Pak Nafis saja ya. Oke. Kalau untuk latar belakang dia tinggal kerja apa saya nggak tahu. Yang saya dengar sih ada Icar Saco gitu. Ada pesan nggak sih dari ibu kamu tentang pernikahan Nadia ini? Atau ikut seneng nggak sih mama ibu meskipun udah diundang gitu? Ya ikut senang pasti ya. Kecewa-kecewanya kita, ibu saya marah, kesal gitu. Tapi kan ini kan sudah terlanjur pernikahan itu sudah terjadi juga. Ya intinya kita tetap mendoakan yang terbaik ya ke depannya agar dia lancar, langgeng, tidak ada masalah lagi. Kalaupun ya pasti apa ya, kalaupun ada komplikasi yang tidak baik nanti di rumah tangganya ya semoga selesai dengan hal baik dan jangan sampai berpisah lagi gitu. Oke, Mas, tapi Nadia itu tahu nggak sih maksudnya itu baik untuk menitipkan sementara gitu mungkin ke keluarga yang tadi dekat, tahu nggak sih dia maksudnya ini ibu tuh bekerja juga makanya mau nggak mau gitu. Sebenarnya Nadia itu tahu nggak sih gitu, apa karena masih kecil kurang memahami gitu atau Kalau gimana? menurut saya Nadia itu kurang memahami ya, kurang memahami takdir dan nasib ya. Jadi kan semua orang kan punya takdir dan nasib yang berbeda-beda. Coba dia sedikit ke hati ya. Kenapa sampai Nadia diurus sama orang lain. Karena sekali lagi saya bilang kalau ini keadaan yang memaksakan. Jadi kita diurus dengan nenek kita, dengan orang lain, bukan kemauan ibunya sendiri. Kita memang keadaan. Terbukti dengan 5 saudara cuma Nadia aja yang melupakan ibunya, seolah melupakan ibunya. Yang lain, saya pribadi saya dibesarkan dengan orang lain. Sampai sekarang saya masih komunikasi dengan dua-duanya, alhamdulillah. Kalau saya pribadi kalau ketemu Nadia ya saya Nadia lah lebih sadar lagi, terbuka lagi, jangan sampai kamu memiliki hati yang keras. Oke, kamu dibesarkan dididik sama orang lain, tapi intinya tanpa ada berubah itu kamu yang mengandung, yang melahirkan kamu nggak akan ada di dunia ini dan kamu nggak akan bisa sampai seperti ini. Intinya dari momen ini pasti ada hikmahnya. Mas, ini kan kamu berdua lagi di Jakarta juga gitu kan, berusaha untuk mencari Nadia nggak sih? Saya ingin sekali ketemu. Mencari gitu. Mencari belum. Maksudnya Akan ada momen mana saya akan mencari. Intinya saya ingin ada tanggapan dulu dari Nadia sendiri. Makanya Oke. mau ketemu sama saya dengan perwakilan dari mencari ke Teh Iis gitu, mungkin teman bisa dibilang kan orang tua
asuh juga dia di sini selalu bersama gitu. Ya mungkin kedepannya bisa ya. Ya saya di sini ingin tanggapan dari Daniel tadi apakah ada di sini bersedia untuk ketemu. Tapi kalau saat itu ibu diundang mau datang nggak sih mas? Karena kalau untuk ibu saya kan sekarang dia lagi di luar negeri. Oh oke. Kalau yang anak saya pribadi saya masih datang. Oke, berarti kamu pribadi juga sebagai kakak gitu, kalau diundang pasti datang mewakili. Ya iya kita kalau diundang pasti datang. Namanya kan itu saudara sendiri ya, adik kita sendiri. Pasti datang. Dalam keadaan apapun pasti kita datang. Kalau kamu pribadi, dua terakhir, kalau kamu pribadi sekecewa apa mendengar kabar ini? Kamu pribadi ya, bukan ibu kan? Kecewa berat. Beratnya ya masih lah. Mungkin kecewanya saya bisa masih menahan air mata ya. Tapi kalau untuk ibu saya membahas ini, itu saya udah nggak air mata. Ya kecewanya nggak bisa digambarkan lah intinya, sangat kecewa. Ibu di mana sih memang luar negeri, maksudnya di mana kalau boleh tahu? Juga ya. Iya masih. Waktu tahun kemarin kan masih ada, sekarang udah di. Oke, pesan-pesan gitu mungkin buat Nadia terakhir. Nah, kalau saya untuk Nadia, semoga Nadia saudara kita seperti kakinya pahami jangan sampai Nadia bawa dosa seperti itu merupakan itu yang terhadap Allah sampai merupakan seorang itu lain. Jadi kita jalin apa ya silaturahmi dan Turut bahagia juga kan berarti sama Rosadi ini, atau gimana, masih ada mengganjal? ya Turut bahagia nggak sih kamu pribadi? kalau turut bahagia intinya saya mendoakan agar apa ya, terbaik aja buat Nadia ke depan. Jangan sampai gagal itu yang kedua kalinya juga aja sih. Oke, terima kasih.